Bab 17, Taibon. Ceritakan padaku, kalau boleh, apakah obatku sudah siap? Tepat sekali sehari, Mao diperbolehkan meninggalkan kamar tempatnya dikurung untuk dibawa, di bawah pengawalan, menghadap Shen Mei. Kamar Shen Mei begitu mewah hingga tidak ada yang akan percaya bahwa itu berada di tengah-tengah sebuah benteng. Lantainya dilapisi karpet tebal buatan asing, dan perabotannya pun sama eksotisnya. Aroma teh, bunga, dan madu mengapung di udara. Nyonya kamar itu berbaring santai di kursi malas, seorang dayang sedang memoles kuku tangan kirinya. Seorang pemuda berlutut di dekatnya, memijat kakinya. Kamar itu penuh dengan bau dupa. Di belakang Shen Mei terdapat ranjang besar tempat beberapa perempuan berguling-guling dan tertawa. Ada juga bau lain di udara, alkohol. Kamar itu semerbak dengan kemewahan yang berlebihan. Mao mengendus dengan jelas. Ini semacam campuran, pikirnya. Berbahan dasar air kasturi, dicampur dengan beberapa bahan lain. Para perempuan yang berleha-leha di ranjang itu tampak lesu dengan cara yang aneh, sulit dibedakan apakah itu karena mabuk atau sesuatu yang lain. Loulan berada di belakang Shen Mei, mengunyah camilan. Sui Rei sedang menyisir rambutnya. Dalam suasana lain, mereka mungkin terlihat seperti dua saudari yang berbagi momen manis. Di sini, mereka hanya terlihat seperti tuan dan pelayan. Kurasa masih butuh sedikit lebih lama, jawab Mao. Ya ampun. Benarkah? Dengan lambaian kipasnya, Shen Mei mengusir Mao keluar dari kamar. Begitu ia sudah aman di lorong, Mao menghembuskan napas panjang. Kemudian ia melihat wajah yang familiar sedang menatap ke arahnya. Hei, apoteker. Nada kurang ajar itu, Qiu. Mao tidak pernah memberitahunya namanya secara khusus, dan mereka juga tidak pernah diperkenalkan secara resmi. Itulah mengapa ia hanya memanggilnya apoteker. Di belakangnya ada seorang dayang yang tampaknya adalah pengasuhnya, beserta 4 anak lelaki lainnya. Ya? Ada yang bisa kubantu? Tanyanya sopan. Yang ingin ia katakan sebenarnya, ya, ada apa, bocah keparat? Namun ini jelas bukan waktu atau tempat yang tepat. Bahkan Mao punya naluri mempertahankan diri, dan dengan dayang, beserta pengawal kekarnya, hadir, ia tidak bisa sembarangan memaki-maki bocah itu. Ih, seram, serunya. Ingin sekali aku memukulnya. Mao diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa lain kali mereka sendirian, ia akan memberi Qiu Unogie seumur hidupnya. Meski, sayangnya, tampaknya ia tidak akan mendapat kesempatan itu dalam waktu dekat. Kalau Tuan tidak butuh apa-apa dariku, aku ingin kembali ke kamarku. Situasi Mao jauh dari ideal, namun ia tidak keberatan dengan apa yang sebenarnya ia kerjakan. Ia disediakan persediaan obat-obatan yang bahkan untuk ruang praktik medis yang layak pun sudah memadai, meski banyak di antaranya sudah cukup lama. Dan ia sangat senang memiliki begitu banyak materi tertulis untuk ditelaah. Siapapun apoteker sebelumnya, mereka cukup berbakat. Hei, ada perempuan lain di dalam sana? Ada, Tuan. Maksudku, sejauh itu ada gunanya. Mereka tidak terlalu dalam kondisi untuk dilihat oleh anak kecil. Kemerosotan seperti itu bukan tontonan untuk anak lelaki kecil. Memang, saat seusia Qiu, Mao sudah lebih akrab dengan hubungan intim antara pria dan wanita daripada, katakanlah, hubungan serupa antara kucing atau anjing, dan rasa malu yang mungkin pernah ia rasakan tentang hal itu sudah lama sirna. Tapi ini berbeda. Jadi, ibuku ada di sana. Apakah ia terlihat baik-baik saja? Aku tahu ia sedang sibuk bekerja. Sejenak kemudian, Mao menjawab, maaf, aku tidak bisa memberitahumu.
Aku tidak tahu perempuan mana yang kamu maksud. Oh. Kyo U terlihat murung. Tidak banyak yang bisa Mao Mao katakan. Ia pikir ia tahu perempuan mana yang dimaksud ibunya, namun kondisinya tidak cocok untuk diceritakan kepadanya. Ya sudah, begitulah. Maksudku, Mama sibuk. Mungkin aku harusnya tunggu di desa tadi. Jadi begitu ceritanya. Ia tidak tahu siapa yang merencanakan itu, namun itu adalah pilihan yang bijak. Lebih baik ia tinggal di kota air panas daripada melihat ibunya di sini. Mungkin bahkan itu ide ibunya sendiri. Kalau begitu permisi, katanya. Oh, hei. Kyo U tampak hendak mengatakan sesuatu kepada Mao Mao, namun kemudian ia melirik sekeliling dan terdiam. Apapun yang ingin ia katakan, jelas ini bukan tempat yang tepat. Kalau boleh pergi, ya. Ya, boleh. Mao Mao kembali ke kamarnya. Beberapa hari berlalu, masing-masing hampir sama satu sama lain. Satu hal yang terasa benar-benar ganjil bagi Mao Mao adalah betapa seringnya ia mendengar suara anak-anak di luar pintu kamarnya. Kyo U dan yang lainnya, mungkin. Setiap kali mereka mendekat, seorang dayang akan menegur mereka dan menggiring mereka pergi. Rupanya mereka memang harus menjauhi kamar ini. Kurasa aku mengerti. Binatang-binatang kecil dibawa ke kamar Mao Mao untuk keperluan eksperimen. Ia menjaga tempat itu sebersih yang ia bisa, namun tidak bisa dikatakan higienis. Memang agak bau di sini. Baunya sebagian berasal dari tikus, namun kadang-kadang ada wangi lain, sesuatu yang menjijikan. Bau yang tidak jauh berbeda dari kotoran hewan atau telur busuk. Ia sering mencium bau itu mengalir naik dari tangga ketika dibawa ke kamar Shen Mei. Mungkin mereka sedang mengerjakan sesuatu di salah satu lantai bawah. Ia teringat senjata Fei Fai yang sudah dibongkar yang ia lihat di desa. Mungkin mereka sedang meneliti senjata itu di sini juga. Semoga tidak ada yang meledak, pikirnya. Namun saat ini, ia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal semacam itu. Bahan-bahan yang ditinggalkan apoteker sebelumnya menunjukkan bahwa dalam mengejar obat keabadian, banyak eksperimen telah dilakukan berkaitan dengan obat kebangkitan juga. Pendahulunya tidak jauh dari keduanya, namun juga tidak terlalu dekat. Namun Sui Rei berhasil bangkit berdasarkan eksperimen-eksperimen ini, jadi eksperimen itu memang ada nilainya. Adapun obat yang benar-benar penting, ramuan keabadian, hanya ada komentar-komentar paling mendasar, produk kecantikan dan hal-hal yang mungkin membantu membersihkan sistem tubuh. Yah, apalagi yang bisa diharapkan? Lagi pula tidak ada yang namanya obat mujarab. Tidak ada yang menyembuhkan semua penyakit. Dengan cara yang sama, kemunduran tubuh manusia bisa diperlambat, namun tidak bisa dihentikan. Jalani hidup yang layak, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur, itulah metode terbaik. Namun Shen Mei menginginkan sesuatu yang bisa ia teguk begitu saja dan membuat dirinya 10 tahun lebih muda. Dan tidak ada hal semacam itu. Mao Mao memahami hal itu dengan sangat baik, namun ia punya kebanggaan sebagai seorang apoteker dan tidak melakukan apa-apa jelas bukan pilihan. Kurasa ini tidak lebih mudah bagimu daripada bagiku, katanya kepada tikus-tikus itu. Selain itu, meski mereka berada di sana semata-mata untuk diuji obat-obatan, mereka diberi makan secara teratur, sehingga tubuh mereka lebih gemuk dari tikus biasa. Mereka punya satu pasang untuk berkembang biak, dan sisanya dipisahkan, agar benteng tidak dipenuhi anak cucu tikus. Ia mempertimbangkan kenyataan bahwa untuk menilai apakah obat keabadian berhasil, ia harus mengamati tikus itu setidaknya selama rentang hidup alaminya. Kepalaku sampai pusing memikirkannya. Menurut bahan-bahan apoteker terakhir, tikus umumnya hidup sekitar 3 tahun, mungkin 4 pada individu yang luar biasa. Dan aku pasti tidak akan berada di sini selama 4 tahun.
Meski begitu, ia mulai menyiapkan makanan untuk tikus-tikus gemuk itu. Itulah yang sedang ia kerjakan ketika ia mendengar suara di luar. Ada langkah kaki juga. Sudah saatnya pergantian penjaga. Mungkin itu berarti aku akan segera makan. Ia sudah tahu sekarang bahwa sarapan dan makan malam biasanya tiba setelah penjaga diganti. Ia meletakkan alu dan lumpangnya, menguap lebar, dan merentangkan lengannya, memutarnya dalam lingkaran-lingkaran kecil. Kemudian ada bunyi gedebuk. Ia melihat sesuatu di lantai dekat bingkai pintu. Ketika ia mendekat, ia menemukan secari kertas yang tampaknya terselip di bawah pintu. Ia membukanya dan menemukan pesan dalam tulisan tangan anak-anak yang berantakan. Kabur sekarang. Aku akan mengalihkan penjaga. Pesan itu disertai sepotong kawat, digulung menjadi lingkaran agar pas. Kyo-u? Pikir Mao Mao. Mungkin ia menyadari bahwa Mao Mao adalah sandera, atau mungkin ia melihat bahwa bahkan berada di benteng ini adalah proposisi yang berbahaya, ia tidak tahu yang mana. Namun ia melihat bahwa dengan caranya sendiri, meski ia seorang bocah nakal, ia sedang memikirkan dirinya. Sayangnya, kawat tipis itu tidak akan cukup untuk membuka pintu kamar ini. Pertama, tidak seolah-olah ia tidak punya kawat yang banyak, dan yang lebih baik pula, tepat di sini bersamanya. Adapun rencananya sendiri, itu sesederhana dan sekanak-kanakan tulisan tangannya. Ia mendengar suara Kyo-u di sisi lain pintu. Lepaskan. Lepaskan aku. Apapun yang ia pikirkan akan ia lakukan untuk mengatasi penjaga, ia jelas sudah gagal. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Kyo-u duduk dalam posisi formal di lantai, pakaiannya sedikit berantakan akibat amuknya yang kecil. Penjaga telah memanggil Suirei, yang datang tergesa-gesa ketika mendengar ada upaya untuk membebaskan Mao Mao. Mao Mao pun sudah diseret keluar dari kamarnya. Apa maksudnya? Kata Kyo-u, mencoba berpura-pura tidak tahu. Suirei menatapnya dengan dingin, kemudian berpaling ke Mao Mao. Kamu yang menyuruhnya melakukan ini, kan? Apa maksud Anda? Tanya Mao Mao, diam-diam menggenggam dan meremas kertas itu di tangannya. Oh, itu, aku hanya sedang main seperti biasa ketika aku lihat penjaga itu sedang lengah. Itulah yang terjadi. Kyo-u sama sekali tidak menyesal, dan Mao Mao memutuskan taruhan terbaiknya adalah ikut bermain. Bahkan Suirei tampak mengakui hal itu. Satu-satunya yang tampak bersikeras adalah penjaga yang sama yang telah berdiri di pintu Mao Mao sejak ia tiba di sini. Apa kamu mengatakan aku berbohong? Tuntut Kyo-u. Suirei mengabaikan protesnya, namun menatapnya dengan tatapan yang mematikan. Jadi memang tidak ada apa-apa? Kalau begitu dengarkan, aku tidak mau tidak ada apa-apa terjadi lagi. Ya, aku dengar. Penjaga itu masih terlihat kurang puas, namun semuanya baik-baik saja yang berakhir baik-baik saja, selama mereka bisa sepakat bahwa memang segalanya baik-baik saja. Setidaknya ini sudah selesai, pikir Mao Mao. Kecuali ternyata belum. Ya ampun, ada apa ini? Mao Mao merasakan guncangan ketakutan membuat bulu kuduknya merinding. Bunyi tak, tak langkah kaki terdengar di lorong. Pemiliknya pasti memakai sandal kayu hingga bunyinya bergema seperti itu. Warna muka Suirei semakin pucat seiring bunyi itu mendekat, dan ia tidak sendirian, Kyo-u dan penjaga itu sama-sama menjadi pucat pasi juga. Itulah mengapa Suirei sudah berusaha keras untuk membereskan segalanya dengan cepat. Kemudian Shen Mei sudah ada di sana. Ia mungkin baru saja keluar dari pemandian, karena rambutnya basah, diikat namun tidak terlalu rapi. Ia mengenakan riasan, namun lebih tipis dari biasanya, memberikan kesan seolah ia sedang tersipu. Di belakangnya ada dua dayang dan Loulan.
Mata Kyo U bersinar sesaat ketika ia melihat mereka. Bibirnya bergerak-gerak, namun tidak ada suara yang keluar. Mungkin salah satu dayang itu adalah ibunya. Tidak ada yang perlu perhatian Nyonya. Tidak, silakan ceritakan padaku. Aku sangat ingin tahu mengapa sang apoteker tidak ada di kamarnya. Sudah jelas bahwa alasan-alasan setengah jadi tidak akan mempan untuk Shen Mei. Sui Rei mengakui kenyataan, berkata singkat. Sejauh yang aku tahu, Kyo sedang bermain di luar kamar ini dan mengalihkan perhatian penjaga. Semata-mata untuk formalitas, aku sedang menanyai apoteker tentang perspektifnya mengenai kejadian itu. Oh, apakah kamu sudah nakal? Pandangan Shen Mei tertuju pada Kyo U, yang matanya mulai berkaca-kaca. Itu tidak baik. Kalau kamu tidak berperilaku baik, kita harus mendisiplinkanmu. Ia berdiri di depan Kyo U dan mengelus pipinya, ujung kuku jade yang tajam di jarinya menusuk kulit lembutnya. Mungkin sedikit tamparan di pantat. Lady Shen Mei, Sui Rei mulai, namun ia berhenti di tengah kalimat. HM? Lanjutkan. Kyo U masih anak kecil. Dan ia tidak melakukan sesuatu yang berarti. Suaranya semakin lama semakin pelan. Kyo U masih memandangi dayang di belakang Loulan, Sui Rei, dan Shen Mei. Perempuan itu memiliki tatapan yang kosong. Shen Mei memiringkan kepalanya. Yah, tapi itu berarti seseorang di sini membuat ribut besar dari hal yang sangat kecil. Pandangannya beralih ke penjaga itu. Tentu tidak, Nyonya, katanya. Begitukah? Namun tampaknya kamulah yang bersalah di sini. Dan itu berarti kamu harus dihukum. Dalam benaknya, Mao Mao hampir bisa membayangkan lekukan kejam bibir Shen Mei di balik kipas lipatnya. Apakah mungkin perempuan ini mendapatkan kepuasan dari menyiksa orang lain? Mungkin beberapa waktu di penjara air untuk merenungkan apa yang sudah kamu lakukan? Nyonya. Ya ampun. Itu keterlaluan. Mao Mao tidak tahu persis apa penjara air itu, namun terlalu dingin untuk memaksa seseorang berdiri di dalam air. Mao Mao ragu Shen Mei peduli dengan alasannya, ia hanya menikmati menyiksa orang. Mao Mao tidak ingin ada urusan lagi dengannya. Namun pada saat yang sama, orang-orang seperti Shen Mei membuatnya geram. Mungkin itulah mengapa ia berbicara sebelum bisa menghentikan dirinya sendiri. Penyihir tua. Kata-kata itu meluncur pelan dari mulutnya, namun Shen Mei tampaknya mendengarnya dengan sangat jelas. Bagaimanapun juga, ia yang paling tua di sana. Hampir sebelum ia menyadari apa yang terjadi, Mao Mao sudah terpelanting ke samping, telinga dan pelipis berdenyut. Ketika ia melawan rasa sakit itu cukup untuk membuka matanya, ia melihat Shen Mei, merah padam, kipasnya terangkat. Ini membuktikannya. Aku memang bodoh, pikir Mao Mao. Namun kebodohannya belum selesai. Akulah yang menyuruh bocah itu melakukan itu, katanya. Wajah Shen Mei berubah menjadi seram karena marah. Ia terlihat seperti iblis prajurit dalam mitologi. Seseorang yang kurang tegar mungkin akan mengompol melihat ekspresinya saat itu. Namun Mao Mao sudah punya banyak pengalaman dengan perempuan tua yang kejam. Masalahnya adalah perempuan tua yang kejam ini tidak mengenal batas. Berikutnya, kipas itu menghantam keras bahunya. Apoteker tak berguna lainnya, rupanya. Shen Mei memuntahkan kata-kata itu kepadanya, sementara Mao Mao menahan bahunya. Shen Mei mengambil napas, namun amarahnya jelas belum mereda. Baiklah. Mungkin kita bisa menginspirasi sedikit penyesalan. Masukkan dia ke penjara air. Ya. Aku dalam masalah sekarang. Ini akibat perbuatannya sendiri. Sudah dibeli dan dibayar. Mungkin ia seharusnya menjaga mulutnya,
tidak mengkhawatirkan Kyo U atau penjaga itu. Namun ada juga orang bodoh lain di sana, sama seperti Mao Mao. Tapi Lady Shen Mei, kalau begitu kita tidak akan punya apoteker lagi. HM. Shen Mei mengernyit mendengar kata-kata Sui Rei. Sui Rei melangkah maju seolah hendak menambahkan lebih banyak, namun kipas itu jatuh dengan cepat ke bahunya. Jangan bergerak tanpa diberitahu. Sungguh maaf, Nyonya. Namun, kipas itu jatuh lagi, kali ini ke dahinya, membelah kulit dan mengalirkan setetes darah merah. Shen Mei menarik rambut Sui Rei dan menyeretnya mendekat, hingga mereka berhadapan muka. Tepat ketika Mao Mao bertanya-tanya apa yang mungkin akan ia lakukan, ia menjilat darah yang mengalir dari dahi Sui Rei. Mao Mao tidak tahu harus berpikir apa. Sehebat apapun darah yang mengalir dulu, begitu ternoda, ia tidak akan pernah bisa bersih lagi. Shen Mei meludahkan campuran darah dan air liur itu ke dalam secari kertas, kemudian melemparkannya ke Sui Rei. Aku tidak bisa menggunakan ini lagi, katanya, membuang kipas lipat yang sudah ia pegang. Salah satu dayang segera mengulurkan yang baru kepadanya. Apakah mereka membawa persediaan setiap saat? Apakah Shen Mei sesering itu memukuli orang sampai berdarah? Sui Rei menepuk dahinya dengan sapu tangan, namun ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, matanya tertuju pada Mao Mao. Sepertinya ia punya rasa tanggung jawab yang kuat, pikir Mao Mao. Sui Rei bertindak seolah ia merasa bertanggung jawab atas Mao Mao. Memang, sebagian besar karena rasa ingin tahunya sendiri sehingga sang apoteker kini terjebak di benteng ini, namun meski begitu Sui Rei jelas berusaha melindunginya. Namun ia berhadapan dengan kekuatan yang terlalu jahat. Loulan melangkah maju ke belakang ibunya, wajahnya datar saat ia berkata, "Ibu sayang." Shen Mei tidak mengangkat pandangan dari bermain-main dengan kipas barunya. "Ya, apa?" "Karena kita sudah repot-repot menyiapkannya, aku ingin menggunakan itu. Sudah lama sekali kita tidak memakainya." "Apa itu?" Pikir Mao Mao. Cara Loulan berbicara membuatnya terdengar sangat bermakna. "Ah, Taibon," kata Shen Mei. Sui Rei terlihat bergidik nyata. "Taibon?" Terdengar samar-samar familiar, namun Mao Mao tidak bisa mengingat apa itu. Ukurannya agak kecil, tapi tentu cukup untuk satu orang. Aku memang ingat uji coba terakhirnya cukup efektif. Kali ini ia memandangi Sui Rei, yang wajahnya semakin pucat, dan yang mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. "Ya, mari kita pakai itu hari ini," kata Shen Mei dengan senyum. Ia melirik dua penjaga yang bersamanya, masing-masing mengambil satu lengan Mao Mao dan menyeretnya pergi. Mao Mao mendapati dirinya dibawa ke ruang bawah benteng, menuruni tangga batu persegi panjang ke tempat yang cukup lembab. Ada pintu kayu yang menuju ke ruangan bundar berdiameter sekitar 2 kan, 3,5 meter. Lantainya lebih rendah sekitar 2 syaku, 60 cm, namun selain itu tampaknya tidak ada apa-apa di dalamnya. Para penjaga mendorong Mao Mao masuk dan menggantungkan lampu di salah satu dinding. Langit-langitnya tinggi di atas kepalanya. Ada satu jendela, jauh di luar jangkauan. "Maaf, Nona." "Perintah Lady Shen Mei," kata salah seorang penjaga. Ia terdengar simpatik, sejauh itu ada gunanya. Sebuah peti kayu besar dibawa ke sel. Si penjaga memandanginya dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Kemudian ia membuka tutupnya dan langsung menyingkir keluar dari ruangan itu dan menutup pintu. Sesuatu menggeliat dan meronta-ronta di dalam peti. Sesuatu yang berusaha keras merangkak keluar menuju cahaya. "Ah, sekarang aku ingat. Ya, ia pernah mendengar tentang Taibon.
Itu adalah bentuk hukuman yang diciptakan oleh seorang raja gila di era kuno. Seseorang menggali lubang besar dan memasukkan seorang kriminal ke dalamnya. Lubang yang dihuni makhluk-makhluk seperti yang kini menggeliat di dalam peti itu. Mao bergidik, merasakan merinding di sekujur kulitnya. Ia kini mengerti mengapa Suirei begitu takut pada ular. Benda yang menggeliat itu mengangkat kepalanya yang berbentuk sabit dari dalam peti. Lidah panjang berwarna merah menjulur keluar dari mulutnya. Ia memandanginya dengan mata lembab, tampak bagaikan tali hidup. Beberapa serangga kecil berlari keluar dari peti, diikuti seekor kodok yang melompat dengan suara kaok. Mao mulai tertawa. Hah? Hahaha. Matanya berkaca-kaca, senyum lebar membelah wajahnya dari telinga ke telinga. Makhluk-makhluk yang indah. Ia sudah lama tidak melihat sejenisnya. Sambil masih tertawa, Mao melepas tusuk rambut dari rambutnya dan mengeluarkan jepit rambut dari lipatan jubahnya. Dari dalam peti meledak keluar parade ular dan serangga berbisa yang tak terhitung banyaknya.